Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Ramadhani dari kelas 12 MIPA 4. Di video kali ini saya akan melakukan ujian praktek tentang perubahan kurikulum baru pada tahun 2022. Sebelumnya kamu tahu nggak sih kalau pendidikan di Indonesia itu masih jauh dari kata baik? Bahkan menurut program for International Student Assessment alias PISA, di tahun 2019 lalu kita itu menempati urutan ke-62 dari 70 negara. Jadi boleh dibilang negara kita itu termasuk memiliki sistem pendidikan yang buruk. Masalah pendidikan di Indonesia memang bukan hal baru dan penyebabnya itu ada banyak. Salah satunya adalah kurikulum yang katanya terus berubah. Bahkan saking seringnya kurikulum negara kita itu sampai punya nama berdasarkan tahun seperti kurikulum 2013. Nah, ngomongin tentang perubahan kurikulum, baru-baru ini pemerintah mengumumkan kalau sebentar lagi akan ada kurikulum baru yang bernama kurikulum prototype. Yang pertama kita masuk pada jenjang SD atau sekolah dasar. Perubahan paling terjadi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan sosial. Kalau sebelum-sebelumnya nih, mata pelajaran ini adalah mata pelajaran berbeda, bahkan pada kurikulum prototype 2022 nanti, IPA dan IPS akan dileburkan menjadi satu dengan nama IPAS, atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Perubahan ini diharapkan bisa menyederhanakan pembelajaran siswa sekolah dasar karena keterkaitan antara keduanya itu dianggap sangat erat. Selain peleburan IPA dan juga IPS, pada tingkatan sekolah dasar, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran pilihan. Kalau dulunya nih, bahasa Inggris masuk dalam pelajaran wajib berupa muatan lokal, nantinya bahasa Inggris akan menyesuaikan kebutuhan dari siswa. Kalau dianggap dibutuhkan, ya diadakan. Kalau enggak, ya pasti dihilangkan. Masuk ke jenjang sekolah menengah pertama. Perubahan paling besar itu terdapat pada mata pelajaran informatika atau kali dikenal sebagai teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Pihak kementerian mengharapkan jenjang SMP bisa menjadi sekolah inisiasi di mana siswa udah belajar banyak tentang teknologi yang menjadi hal wajib dalam era ekonomi. Kemudian kita lanjut ke jenjang SMA. Di sini nih, jenjang pendidikan yang perubahannya paling besar. Kalau dulunya kita mengenal SMA, memiliki penjurusan berdasarkan minat, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Pada kurikulum prototipe 2022 ini, penjurusan tersebut akan dihilangkan berdasarkan keterangan dari Bapak Ani Dito. Dihilangkannya 3 jurusan ini akan diubah menjadi peminatan bagi siswa. Jadi nantinya nih, siswa-siswa akan lebih bebas memilih pelajaran yang mereka senangin. Dalam prakteknya, setiap siswa akan memilih 2 dari 3 mata pelajaran pilihan, yang diartikan sebagai mapel kombinasi. Jadi bisa IPA dan IPS, bisa juga IPA dan bahasa atau IPS bahasa. Nah, dengan adanya sistem ini, diharapkan siswa akan lebih senang untuk belajar karena sudah memilih kelas mereka minatin. Selain penjurusan, perubahan juga terjadi pada faktor kelulusan di jenjang SMA. Kalau dulunya kelulusan ditentukan oleh ujian akhir sekolah, maka nantinya hal ini bakal diganti dengan esai ilmiah. Jadi setiap siswa diharuskan untuk membuat esai ilmiah. Langkah ini sendiri mirip dengan skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Meskipun tingkat kesulitannya ya jauh lebih rendah, alasan diadakan esai ilmiah ini, pihak Kemendikbud ingin membiasakan siswa dalam mengasah pemikiran yang lebih maju, lebih kritis, lebih solutif, dan lain-lain. Nah, memang hal ini bisa berujung pada sebuah perubahan yang sangat progresif. Dari SMA, sekarang kita pindah ke jenjang SMK. Di satuan pendidikan ini, tidak banyak yang berubah dalam kurikulum prototipe 2022. Perubahannya hanya terjadi pada porsi mata pelajaran umum, dan juga kejuruan yang menjadi 30% untuk umum dan 70% untuk kejuruan. Perubahan ini hanya sedikit ketimbang sebelumnya, di mana mata pelajaran umum 40% dan mata pelajaran kejuruan 60%. Perubahan juga terjadi pada PKL atau praktek kerja lapangan. Kalau dulunya PKL itu bukan mata pelajaran, nantinya PKL akan menjadi mata pelajaran wajib yang memiliki durasi 1 semester. Peningkatan porsi PKL ini diharapkan bisa memberi pengalaman lebih pada siswa. Jadi, setelah sudah lulus bisa siap bekerja seperti janji-janji saat SMK dipromosikan. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya kapan kurikulum ini akan berlaku,
Maka jawabannya adalah per Januari 2022. Namun, tidak semua sekolah akan langsung menggunakan kurikulum ini karena Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan memberi kebebasan untuk semua sekolah dalam memilih kurikulum yang ingin mereka pakai. Kurikulum prototipe 2002 ini kah atau kurikulum 2013 yang sudah dipakai sebelumnya? Sekian penjelasan dari saya tentang pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.